Baik, sebelumnya kita membaca surat Fatihah seperti biasa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Nur Hajar, Ustaz Mukhlisin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, sekarang kita masuk ke bab baru, bab sholat tatawwu, bab tentang sholat sunnah. An Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah ini meskipun pakai ta ya, ini laki-laki. Kalau yang masyhur Rabi'ah al-Adawi itu biasanya pakai alif. Rabi'ah. Nah, dari mana kita tahu ini laki-laki? Karena pakai bin, bukan binti. Bin. Rabi'ah bin Ka'ab bin al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qalah, beliau berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda kepadaku, kata Rabi'ah al-Aslami. Kata Nabi, sal, mintalah engkau wahai Rabi'ah. Fakultuh, maka saya berucap, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya memintamu wahai Rasulullah menjadi teman. Murafaqah itu rafiq. Rafiq itu teman akrab, teman karib, itu namanya rafiq. Saya minta menjadi temanmu fil jannah, di surga. Coba. Permintaan sahabat itu permintaan yang sangat agung gitu ya. Dia ingin terus bersama kekasihnya, terus bersama Habibnya, kekasihnya di sorga. Jadi dia minta ke Nabi, wah mumpung ini, kalau kita mungkin disuruh minta, ayo kamu minta apa? Saya minta lancar rezeki, saya minta kehidupan yang sejahtera, saya minta kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini Rabi'ah ini unik. Dia permintaannya adalah ingin bersama engkau kelak di sorga. Kira-kira begitu ya bahasa bebas. Faqalah. Nabi masih nawarin lagi ke Rabi'ah. Faqalah. Nabi bersabda, awa ghaira dzalik. Ada yang lain enggak? Wah, ini benar-benar aneh. Kesempatan ini Rabi'ah masih ditawari. Mau yang lain? Kultuh, saya berucap, saya jawab, kata Rabi'ah, huwa dzaka. Cukup itu ya Rasulullah. Bagaimanapun bersamamu di surga itu cukup sudah gitu ya. Bersama kekasih Allah, bersama afdalul khalqi, makhluk termulia. Di sini juga menampakkan bahwa para sahabat itu mencintai Rasulullah dengan cinta yang tidak ingin dipisahkan. Bahkan sampai kelak di surga. Ini luar biasa. Jadi suatu cinta yang benar-benar murni dan sejati itu adalah cintanya para sahabat kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW.
kalau kemudian ditanya bagaimana bukankah derajat Nabi itu tiada tandingannya gitu ya. Kok bisa-bisanya seorang sahabat meminta untuk bergabung dan menemani Rasulullah kelak di sorga. Itu kan sepertinya dia akan di level yang sama atau di istana yang sama dengan Rasulullah di sorga atau bagaimana. Nah, jika ada yang bertanya sebegitu, ini kan beda tingkatan. Yang satu nabi, yang satu sahabat, yang satu adalah makhluk termulianya Allah, yang satu hanya hanya sahabatnya. Bagaimana bisa menemani kelak? Maka yang dimaksud jika ibu-ibu menemukan hadis serupa ya, atau mirip lah kira-kira dengan hadis seperti ini, karena ini bukan satu-satunya hadis para sahabat yang meminta bisa berkumpul dengan Rasulullah kelak di sorga. Banyak ya sahabat yang meminta seperti ini. Maka itu yang dimaksud bahwa dia akan bersama Rasulullah itu dalam momen dan event-event tertentu. Tidak lantas dia nanti duduk persis sederajat dengan Rasulullah. Semisal ada hadis lain berbunyi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi ada hadis Nabi berbunyi, saya, jadi Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi nunjuk gini tangannya. Kahataini. Seperti telunjuk dengan jari tengah. Gitu. Kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang merawat, menanggung beban dan menghidupi anak yatim itu nanti kahataini. Seperti sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, ini kan mirip ini antara hadis yang diminta oleh Robi'ah. Wahai Robi'ah, ayo kamu minta apa? Kata Robi'ah, saya ingin menemanimu di sorga ya Rasulullah. Nah, itu kan sama. Kayak saya bilang tadi, indikasi hadis yang seperti ini banyak ya. Banyak. Bahwa yang barusan itu juga saya sebutkan bahwa orang yang merawat, mendidik, menafkahi anak yatim itu nanti dekat dan rapat banget dengan Nabi. Itu maksudnya gimana? Apa kemudian dia sederajat dengan Nabi? Tidak. Ya. Maksudnya ya dia akan mudah kumpul dengan Nabi di akhirat. Derajatnya Nabi tetap tidak terkejar oleh siapapun gitu ya. Beliau istimewa gitu ya. Dan tapi orang-orang istimewa ini kelak akan mudah berkumpul, berjumpa, duduk bareng dengan Nabi kira-kira seperti itu. Faqala, Nabi bersabda, caranya kata Nabi, kalau kamu mau menemaniku di sorga, fa'inni ala nafsika bikafrotis sujud. Bantu aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Semakin kamu banyak sholat, maka semakin dekat posisimu dengan aku di sorga kelak. Ya, kira seperti itu. Nah, kafrotus sujud di situ seperti yang sering saya bilang. Kadang Rasulullah itu menyebutkan satu bagian dari satu ibadah, tapi bagian tersebut merupakan bagian terpentingnya. Nah, bagian terpenting sholat adalah sujud. Karena sujud itu posisi di mana seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan jasadnya, merendahkan hatinya
di hadapan yang maha kuasa, di hadapan yang maha agung. Sehingga sujud merupakan bagian terpenting dari sholat. Sehingga kalau Nabi mengatakan bikasrotis sujud, bukan sekedar sujud murni gitu ya, tapi sholat. Tuh. Sama misalkan Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Apa cukup ke arafah? Ya gak cukup. Rukun-rukun haji yang lain harus misalkan ke mana? Ke Tanim kalau orang Indonesia, terus berangkat di tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, melempar jumroh, ya, seperti itu. Tapi karena Arafah adalah rukun terpenting, maka Nabi bilang al-hajju Arafah. Nah, gitu ya. Dalam bahasa balaghah sastra disebut apa? Zikrul juz iradatal kul. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Nah, memperbanyak sholat itu menjadi sebab kita dekat dengan Nabi. Bahkan nanti di akhirat. Istilahnya Nabi, oh kamu minta itu Robi'ah, oke katanya, kata Nabi. Gak ditolak oleh Nabi permintaan itu, berarti sah-sah saja. Bahwa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu ingin menemani Nabi kelak di surga, itu permintaan yang absah. Tapi kata Nabi, bantu untuk mewujudkannya dengan kasrotis sujud, kira-kira dengan banyak sholat. Mewujudkan itu dengan banyak sholat. Nah, banyak sholat yang dimaksud kata ulama tentunya adalah sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib, setiap orang sholat wajib, gitu ya. Setiap mukmin wajib sholat yang 5 waktu. Nah, memperbanyak sholat berarti memperbanyak sholat sunnah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, apakah hadis ini khusus Rabi'ah, Ustaz? Ya tidak. Tidak khusus Rabi'ah. Jadi redaksi hadisnya memang khusus Rabi'ah, tapi hadis ini juga berlaku buat kita-kita, buat umatnya, buat umat Nabi. Kalau seseorang ingin dekat dengan Nabi, maka berbanyak sholat. Wa ani bin Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi setiap disebutkan Ibnu Umar, anaknya Sidina Umar ini banyak. Tapi yang ulama yang jadi perawi hadis terbanyak itu adalah Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal, saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, 10 rakaat. 10 rakaat. 10 rakaat ini sunnah muakkadah ya. Sunnah yang dikuatkan itu ada 10. Ini sunnah rawatib ya. Yang sebelum sholat dan sudah sholat. Apa perincian yang 10 itu? Raka'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. 2 raka'ataini ba'dal maghribih. 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, di rumahnya. Ada kata-kata fi baitihi. Sebelumnya gak ada fi baitihi. Ini kata ulama bahwa sholat sunnah itu ia terkadang laksanakan di rumahnya. Jangan terus-terusan di masjid kalau sholat sunnah. Seperti dikuatkan oleh hadis yang lain. Afdalu sholatikum, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah.
Paling afdalnya sholat sunnah ya di rumah. Kecuali yang wajib-wajib 5 waktu berjamaah ke masjid. Nah, itu tetap yang afdal di masjid. Nah, seperti itu. Jadi sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2. Kalau sebelum maghrib itu tidak muakkadah, tidak dikuatkan. Jadi sebelum maghrib tidak sunnah atau tidak sunnah, boleh ya, boleh saja. Ngerjain sunnah 2 rakaat, tapi itu tidak dikuatkan, tidak muakkadah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, juga 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya gimana? Enggak disunnahkan, enggak muakkadah, tidak muakkadah. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang diambil oleh dalam mazhab Abu Hanifah kalau tidak salah. Jadi di Abu Hanifah itu ngambil yang 10. Sunnah Qobliyah dan Ba'diyah itu 10. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu 10. Sebelum maghrib sama sebelum isya itu tidak muakkadah. Disiasati gimana Ustadz supaya gak capek? Udah sholat fardu, masih mau nambah lagi gitu. Ya kalau ibu-ibu ingin dekat dengan Rasulullah di surga, laksanakan. Ya siasati bagaimana? Siasatnya sholat aja agak cepat. Baca yang pendek-pendek surat. Supaya terbiasa dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 40 hari biasanya sulit ditinggalkan. Jadi siasati dengan cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara ya sholat cepat aja, kayak kita agak punya beban gitu loh. Itu adalah siasat sholat sunnah yang paling enak gitu. Supaya kita nyampe target sesuai yang dianjurin Nabi, 10 rakaat tadi itu ya. Nanti juga lama-lama apalagi yang hafal Quran kayak Ustaz Muhlisin ya akan menikmati sholat sambil ngulangi Qur'annya. Wa fi riwayatin lahuma muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat lahuma bagi Bukhari Muslim, wa rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Wali Muslimin, dan bagi Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, kana idza tala'al fajr, ketika sudah naik fajar, la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Nabi jika sudah subuh, fajar itu subuh ya, fajar shadiq ini, tidak sholat kecuali rak'ataini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang cepat, yang ringan. Jadi sebelum subuh itu kan ada 2 rakaat. Itu biasanya orang nyebut 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Ada yang bilang namanya itu sholatul fajr. Sholatul fajr itu maksudnya sholat sebelum subuh. Nah itu Nabi kalau sholat sangat enteng, cepat. Nanti ada riwayat Nabi itu hanya baca kul ya ayyuhal kafirun dengan kul huwallahu ahad. Bahkan istrinya Siti Aisyah yang menyaksikan, kayaknya Nabi itu gak baca Fatihah saking cepatnya, saking cepatnya. Itu ya. Jadi saya bilang tadi trik dan tipsnya agar sholat qobliyah dan ba'diyah itu semangat adalah dibuat ringan saja.
Baru kalau sholat tengah malam, sholatul lail, itu ibu-ibu bolehlah baca Quran, yang Quran Qiyamul Lail itu. Artinya dipanjangkan qiyamnya boleh. Tapi untuk pemula, supaya tidak terbebani, itu dipercepat aja. Kira-kira seperti itu. Dan sholat fajar ini atau sholat sebelum subuh itu, maaf, bukan sebelum subuh, sholat setelah azan namanya kan sholat fajar, itu sangat besar fadilahnya. Nanti akan ada hadis-hadis yang akan kita baca berikutnya. Tapi yang jelas itu ada hadis bilang begini, rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sehingga ulama ini ada khilaf, ada keraguan. Mana memang yang lebih afdal ya? 2 rakaat ringan itu ini ataukah sholat malam, sholat tahajud? Ada yang mengatakan bahwa sholat yang ringan 2 rakaat ini lebih afdal dari tahajud. Tapi ada yang bilang dengan tegas bahwa sholat malam itu jelas lebih afdal di bawah yang wajib ya. Jadi sholat paling afdal di bawahnya yang wajib ya jelas sholat malam. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian di tempat kedua, mungkin di level kedua adalah sholat ini. Sholat fajar ini sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat besar fadilahnya. Sangat besar fadilah. Nah, itu ya. Jadi ibu-ibu bahwa sholat sunnah itu bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah. Kalau di hadis Arba'in yang dulu kita baca, sholat sunnah itu atau amal-amal sunnah itu membuat kita dicintai oleh Allah. Hatta ahbabtuhu, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhi, kan gitu bunyi hadis qudsi. Orang yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amal-amal sunnah, dengan perbuatan-perbuatan sunnah, itu akan aku cintai Allah. Kalau sudah aku cintai, ini hadis qudsi, maka lisannya terjaga, pandangannya terjaga, kupingnya terjaga, tangannya terjaga, kakinya terjaga. Kalau minta sesuatu akan langsung dikabulkan. Jadi kalau minta sesuatu, orang yang senang sholat sunnah ini, dia belum mengangkat tangan, hanya ingin di hati itu bisa terkabul. Karena itu janji Allah. La'u'diyannahu. Fa'idha sa'alah la'u'diyannahu. Di hadis qudsi. Kira-kira seperti itu, artinya amaliyah-amaliyah sunnah ini adalah proses kita menggapai kecintaan Allah, proses kita menggapai apa pertemanan dengan Rasulullah di surga. Man secara khusus itu ya, dekat dengan Rasulullah. Jadi seperti yang saya bilang, bahwa di hadis sebelumnya dikatakan untuk masuk surga ya cukup sebenarnya seperti hadis Arabi itu, hadis orang Badui datang ke Nabi. Coba Muhammad ceritakan ke aku Islam itu seperti apa. Kata Nabi, ya Islam kamu bersyahadat, sholat 5 kali sehari semalam, puasa, zakat, haji ke Baitullah. Kata si Arabi, hanya itu. Ya, hanya itu. Kemudian dia bilang depan Nabi, wallahi demi Allah, katanya, saya tidak akan nambah, tidak akan mengurangi. Artinya cuma ngambil yang wajib-wajib. Terus lantas orang tersebut pulang. Kata Nabi, aflah in sodak. Jika orang ini beneran,
maka dia pasti masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu sangat ringan, sangat mudah, sangat murah. Hanya cukup yang wajib-wajib. Terus yang sunnah-sunnah seperti ini gunanya apa? Untuk mendapat tempat yang lebih tinggi. Tuh ya. Jadi untuk naik kelas dari reguler atau kelas ekonomi naik ke VIP, dari VIP ke VVIP, nah, maka kita harus nambah amal-amal yang sunnah. Ya, seperti memperbanyak sholat sunnah ini. Di hadis yang lain nanti dikatakan kalau orang menjaga sunnah rawatibnya, yaitu qobliyah dan ba'diyahnya, itu nanti dibangunkan oleh Allah istana sesuai dengan hitungan amalnya, sesuai dengan hitungan sholat sunnahnya di dunia. Kemudian ada juga yang di hadis nanti kita akan baca ini, tapi nggak apa-apa kita singgung sebagai bentuk motivasi agar kita semangat ya untuk menambah amal sunnah. Itu kata hadis harramahu anin nar. Dia diharamkan dari api neraka. Jadi orang yang menjaga sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya itu akan dijaga dari diharamkan dari api neraka. Itu beberapa jaminan-jaminan dari Rasulullah yang tidak bisa kita abaikan, kita entekkan seperti itu. Nah, jadi minimalnya ya kita kerjakan yang kita mampu. Pak Ustadz, saya hanya mampu habis maghrib. Ya gak apa-apa. Sholat 2 rakaat habis maghrib. Kalau yang duhur saya sibuk kerja, gak mungkin sholat. Ya udah gak apa-apa. Yang penting sholat wajibnya terlaksana. Itu ya. Toh itu semuanya adalah sunnah. Meskipun sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti Nabi jarang sekali meninggalkannya. Nabi juga kalau sibuk ya tidak sholat sunnah kayak gitu, tidak sholat sunnah. Tapi Nabi mengkodok karena bagi Nabi yang sunnah itu wajib kayak gitu. Ketika di medan perang ya Nabi gak sholat sunnah jelas. Bahkan pernah di suatu perang Nabi kecapean itu tertidur sampai subuh menguning, alam ini menguning, berarti subuh sudah habis dan Nabi langsung sholat. Tapi itu dimaksudkan agar umatnya tahu bahwa kalau ketiduran sampai waktu subuh habis, ya langsung dikodok saja, nggak usah nunggu besok. Jadi hikmah syariatnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya baca. Barangkali Ibu Nur Hajar, Bu Rika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Dipersilahkan, Bu. Ya, ada Ustaz. Ini Ustaz, yang solat sunat yang Ustaz cakap tadi tu, yang waktu Zuhur, 2 sebelum Zuhur dan 2 selepas Zuhur tu Ustaz. Kalau kadang-kadang kita ada banyak masa dekat situ, lepas tu kita boleh solat uh, 4 sebelum Zuhur, 4 sudah Zuhur tu boleh atau tak Ustaz? Lepas tu kalau 4 rakaat tu, itu soalan pertama tadi. Soalan yang kedua, kalau kita solat 4 rakaat tu, adakah 4 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 2 salam? Lepas tu, macam tu juga untuk solat sunat yang selepas Isyak tu Ustaz. Boleh tak kita solat lebih daripada tu? Lepas tu berapa salam dia? Lepas tu kalau kadang-kadang Ustaz, ini soalan yang ketiganya, kalau kadang-kadang kita solat 2 rakaat, kadang-kadang solat 4 rakaat, lepas tu tak ada masa kita solat 2 rakaat lagi, adakah itu tanda-tanda kita tak istiqamah Ustaz?
Tak kadang-kadang macam tu, kadang-kadang Ya, macam ni. Okay, itu je soalan, 3 soalan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. sama Bagus banget Ustaz. pertanyaannya. Ya. Jadi, eh, setelah ini nanti ada hadis tentang 4 rakaat memang. Jadi, untuk zuhur itu ada riwayat 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Ada riwayat 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Jadi ini riwayat pertama yang kemudian diikuti di dalam mazhab Hanafi itu 10. Nanti di riwayat Syafi'i, di mazhab Syafi'i kita orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia itu 12. Jadi itu ditambah sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2. Ada lagi riwayat tadi yang Ibu sampaikan 4-4 gitu ya. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Kayak gitu. Jadi memang letak perbedaannya di zuhur dan di asar. Ada nanti yang 16 Ibu. Yang 16 itu berarti nambah asar. Di asar itu 4. 4 rakaat bukan 2. Ini malah yang 10 ini asar gak disebut ya. Oh iya gak disebut. Sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Asar malah gak disebut. Jadi asar itu ada 2 riwayat, 2 rakaat dengan 4 rakaat. Jadi ini memang perbedaan pendapat di kalangan ulama karena banyaknya riwayat. Ada yang mengatakan 10 pendapat pertama, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16 dengan perincian yang kadang berbeda di duhur dengan di asar. Gitu. Nah sekarang pertanyaan kedua, bagaimana jika sholatnya itu langsung 4 rakaat? Nah, itu juga ada yang memperbolehkan. Cuma yang baik kalau sunnah itu sholat sunnah matna matna kata Nabi. Nanti juga ada hadis. Sholat sunnah itu matna matna, dua-dua sebaiknya. Kenapa? Karena dua-dua itu bikin gak bosan. Dua-dua itu juga bikin kalau kita ada perlu bisa keluar dulu. Gitu. Misalkan dapat 2 rakaat, kita ada perlu kan bisa ambil dulu ke dapur apa kayak gitu. Itu ya kalau dua-dua. Tapi apakah boleh 4-4? Ya boleh. Boleh. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apakah kalau kita sesekali 4 rakaat tapi sesekali 2 rakaat itu sudah keluar dari atau tidak dianggap istiqomah? Ya namanya sholat sunnah itu kan memang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa kan begitu. Apa namanya? Definisi sunnah. Maka banyak apa banyak atau sedikitnya yang penting dikerjakan, maka itu sudah dianggap istiqomah Ibu. Umpamanya di waktu sangat sibuk hanya mengerjakan 2 rakaat. Di waktu agak santai, agak luang waktu, agak luas waktu, sholat 4 rakaat. Maka itu sudah istiqomah. Sudah istiqomah. Setidaknya dalam hidup ini kita pernah melakukan amalan-amalan yang seperti ini. Meskipun hanya sekali, kata ulama. I'mal walau marrah tuktab min ahlih, kata ulama. Amalkan meskipun sekali, maka kamu akan ditulis sebagai ahlinya. Seperti itu. Yang jelas, kita harus punya keinginan di dalam hati untuk melaksanakan anjuran-anjuran Rasulullah sebisa kita. Sehingga kita umpamanya tidak bisa, tetap tertulis nanti amal itu di buku catatan kita karena kita sudah niat. Mungkin seperti itu Bu Nur Hajar.
Ya baik, terima kasih Ustaz. Masih ada lagi mungkin Bu Rika? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan Bu Nur Aja. Baik, Ya kita baik Ustaz. cukupkan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت دين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تنبينا بها جميع الحاجات السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات سورة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمد اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Kiranya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Terima kasih Bu khairan. Selamat